شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha benar, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kemarin Ramadan 1441. Kita diuji dengan wabah sehingga banyak masjid-masjid kaum muslimin yang tidak mengadakan sholat tarawih dan masing-masing atau kebanyakan sholat di rumahnya. Maka dengan ujian itu dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah saya ingin menguraikan satu uraian tentang puasa atau kaitan antara puasa dengan masalah akidah. Pembahasan ini jarang dibicarakan, bahwa apa yang kita lakukan, yakni dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, apa hubungannya dengan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Al-Qur'anul Karim, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Para ulama menyebutkan poin pertama dari puasa ini yang menunjukkan keterkaitan antara puasa dengan akidah adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena seorang hamba dia berpuasa, puasa itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Seorang di rumahnya dia seakan-akan berpuasa, tetapi dia keluar rumahnya dia makan di tempat lain, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah, maka puasa ini yang menanamkan pada diri kita yaitu keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya dan hal-hal yang dibolehkan, dia menahannya dalam keadaan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah akidah berkaitan dengan ibadah puasa adalah menanamkan keikhlasan kepada setiap orang muslim dan muslimah dalam melaksanakan ibadah yang hanya diketahui antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah puasa menunjukkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quranul Karim. Kita beriman semuanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quranul Karim atau diturunkan Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Quranul Karim diturunkan yang pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, dengan dua hal. Yang pertama, Al-Quran seutuhnya diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit yang dekat dengan bumi, fi sama'id dunya. Kemudian yang kedua, dari sama'ud dunya, dari langit yang terdekat dengan bumi ini diturunkanlah Al-Quran itu secara bertahap-tahap.
sesuai dengan asbabun nuzul. Kalau ada sebab nuzulnya, karena tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbab nuzulnya. Ada ayat-ayat yang tanpa sebab turun, dan ada ayat-ayat yang memang ada sebab turunnya, maka dia turun di saat ada sebabnya. Jadi beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat yaitu Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan ini poin yang berikutnya. Jadi poin kaitan antara ibadah puasa dengan ibadah Ramadan, yaitu ada satu malam, yaitu malam Al-Qadar, yang mana pada malam Al-Qadar itu ditetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Jadi takdir itu ada beberapa catatan yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, yaitu fi lauhil mahfuz. Semua sudah tercatat. Kemudian diturunkan pada Lailatul Qadar, yaitu at-takdir as-sanawi. Kata para ulama, takdir untuk 1 tahun. Jadi setahun ini apa yang terjadi sampai tahun depan. Untuk tahun berikutnya nanti diturunkan lagi pada malam Al-Qadar, yaitu turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat turun. Allah menyebutkan di sini malaikat dan ruh. Penyebutan secara umum, pertama malaikat, tanazzalul malaikatu fiha war-ruh. Ruh adalah malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian Allah menyebutkan sebelumnya, yaitu malaikat, tanazzalul malaikah. Ini di dalam ilmu balaghah namanya penyebutan yang khusus sesudah yang umum. Sama dengan firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salatul wusta itu salat asar. Disebutkan 2 kali dalam ayat itu. Yang pertama pada hafidhu ala salawat. Salawat ini mencakup semua salat yang wajib, mencakup semua salat yang wajib secara umum disebutkan. Kemudian wassalatil wusta, dan juga salat wusta. Jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Penyebutan yang khusus setelah sesuatu yang umum ini menunjukkan keistimewaan yang khusus, karena disebutkan dua kali. Pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Ini keistimewaannya. Ya. Jadi kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menantang Allah. Apa yang Allah putuskan pasti itu yang terbijak. Ya. Karena Allah tidak zalim pada hamba-hambanya. Jadi ini kaitan juga dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Tahukah kalian apa malam Al-Qadar itu? Ya, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat semuanya turun kemudian untuk menyebutkan semua perkara. Tanazzalul malaikatu ruh fi bi'idzni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr, dalam semua urusan itu semua tercatat. Apa yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Ini takdir sanawi, takdir tahunan yang Allah beritahukan kepada para malaikat. Kemudian mereka pada saatnya, pada tempatnya, pada waktunya mereka melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diberitahukan kepada mereka para malaikat, keterangan-keterangan itu untuk setahun yang berikutnya. Jadi iman, kaitan puasa dengan iman juga adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah turunkan ayat-ayat tentang hukum-hukum berpuasa, mulai dari ayat 183 Al-Baqarah sampai seterusnya, itu disisipkan di situ pada ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat tentang pertanyaan. Yas'alunaka anil mahid, qul yas'alunaka
Yasalunaka 'anil mahid. Kemudian Allah menyebutkan katakanlah. Tetapi ketika doa Allah tidak mengatakan katakanlah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan wa idza sa'alaka ibadi qul anni qarib. Padahal ayat-ayat tentang pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW itu banyak. Setiap pertanyaan itu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan qul, katakanlah, jawablah. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan apabila hamba-hambaku bertanya pada aku, wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan kedekatan Allah dengan makhluknya dan hambanya. Tetapi Allah tidak menyatu dengan hambanya. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Tapi Allah dekat. Allah Maha mengetahui. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Tapi zat Allah tidak menyatu dengan para hamba-hambanya. Allah mengkafirkan orang-orang mengatakan Allah bersatu dengan Isa bin Maryam. Allah kafirkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah salah satu oknum dari oknum yang tiga. Allah kafirkan ketika mereka mengatakan bahwa Allah menyatu dengan Isa bin Maryam. Nah, jadi Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tapi Allah dekat dengan hamba-hambanya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini ketika Allah Ta'ala Allah menyebutkan bahwa ini qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, memperkenankan permohonan hamba-hambaku atau hambaku kalau dia memohon padaku. Ini menunjukkan atau isyarat dalam Al-Quranul Karim agar seorang hamba memperbanyak doa di bulan Ramadan. Allah sisipkan ayat ini dalam pembicaraan atau pada ayat-ayat berkaitan dengan hukum-hukum puasa di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan ini isyarat dari Al-Quranul Karim untuk seorang hamba memperbanyak berdoa di bulan yang mulia ini, siang dan malam, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang terkabul adalah doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Maka jangan sia-siakan. Wallahi dalam sujud kita dan setelah sholat, ya, kalau kita sendirian, setelah tarawih ada yang mau duduk berdoa, silahkan perbanyak doa, mohon pada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan merugi seorang yang berdoa pada Allah Ta'ala. Allah akan menjawab permohonannya di saat itu. Atau yang kedua, Allah tangguhkan, Allah berikan pada anak keturunannya. Atau yang ketiga, disimpan untuk di akhirat kelak, bekal bagi orang yang berdoa. Maka jangan merasa berat dengan doa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa dalam masalah akidah ini termasuk masalah tauhid. Kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Dan doa adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, niscaya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Ya, astajib lakum. Jadi kaitan puasa dengan akidah di antaranya adalah perintah untuk berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan meminta pada selain Allah. Mintalah pada Allah, mohonlah pada Allah, jangan mohon pada kuburan. Ya. Orang yang mati itu didoakan. Ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Itu orang mati. Ya. Mintalah pada yang hidup, Zat yang maha mendengar. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan pasrahkanlah diri kalian kepada Zat yang maha hidup yang tidak akan mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanaman akidah. Kemudian juga yang lainnya, di antara hubungan antara akidah dengan puasa di bulan Ramadan adalah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan, ya, yaitu kegembiraan, kesenangan ketika dia berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ini masalah akidah. Di dunia kita gembira ketika saat berbuka, semua jenis makanan dikumpulkan, padahal yang dimakan hanya sedikit, ya.
kepingin semua. Tapi kalau saatnya makan, hanya cuil sikit-sikit. Ya. Itu di dunia. Nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla dalam mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kalau kita mempelajari antara akidah dengan ibadah puasa ini, banyak hal-hal yang sangat berhubungan erat dengan akidah. Oleh karena itu, tentu kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya, mari kita selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan beribadah kepada Allah taala. Dan konsep kita dalam ibadah hanya 3 kalimat singkat. Mungkin pernah saya sampaikan. 3 kalimat singkat konsep Ahlus Sunnah dalam beribadah pada Allah taala. Yang pertama, lillah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Karena Allah, ini menunjukkan keikhlasan. Yang kedua, ibadah itu billah, dengan pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah taala, kita tidak akan bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fillah. Kita beribadah kepada Allah taala fi syariatillah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 kalimat singkat. Lillah, fillah, lillah, billah, fillah. Karena Allah, dengan pertolongan Allah, dan di atas syariat Allah, yang di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarham. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi ajma'in. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.